Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu analisis positif untuk kelulusan mahasiswa menggunakan Next.js. Selanjutnya, kami dari kelompok 8, yaitu ketua kelompok saya sendiri, Amelia Fitristarani, dan anggota kelompok kami adalah Magdalena dan Maxandria Kathleen. Selanjutnya, penggunaan algoritma Naive Bayes dalam analisis kelulusan mahasiswa. Selanjutnya, pendahuluan. Memprediksikan kelulusan adalah langkah awal dan juga strategi bagi mahasiswa agar bisa selaras dengan tujuan yang ingin kita capai setelah lulus. Karena lulus tepat waktu juga menjadi nilai tambahan untuk mereka yang memiliki keinginan kerja di perusahaan ternama. Dengan adanya sistem tersebut, mahasiswa memiliki kesadaran diri, perencanaan studi yang lebih baik, mengurangi stres, ketidakpastian, motivasi untuk diri sendiri, meningkatkan peluang mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan efisiensi waktu studi mahasiswa, penting bagi institusi pendidikan untuk dapat memprediksi kelulusan mahasiswa sejak dini, yang dimana permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya sistem yang tidak mampu mendeteksi keakuratan mahasiswa beresiko tidak lulus tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang sistematis untuk memecahkan permasalahan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model prediksi kelulusan mahasiswa dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin Naive Bayes. Algoritma ini dipilih karena sangat efektif dalam menangani data besar dengan tingkat kompleksitas yang rendah, yang memungkinkan analisis yang efisien. Algoritma ini dipilih karena selain itu, Naive Bayes juga dikenal memiliki performa yang cukup baik dalam kasus klasifikasi, terutama ketika fitur-fitur dalam dataset bersifat independen. Dengan membangun model prediktif ini, diharapkan institusi pendidikan dapat memiliki alat bantu untuk menganalisis dan memprediksi risiko keterlambatan kelulusan sehingga perguruan tinggi akademik dapat melakukan tindakan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Slide selanjutnya adalah penggunaan teknik analisis dalam perguruan tinggi. Terdapat 2 poin, yaitu penerapan analisis prediktif di pendidikan. Analisis prediktif dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Poin kedua adalah peran data dalam meningkatkan kelulusan. Data yang tepat dapat membantu dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan hasil akademik mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada slide ini kita akan membahas metode klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Yang pertama, algoritma klasifikasi dalam pendidikan. Berbagai algoritma termasuk Naive Bayes telah terbukti efektif dalam memprediksi kelulusan mahasiswa dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kedua, klasifikasi data mahasiswa secara efektif sangat penting. Dengan melakukan klasifikasi yang tepat, kita dapat memperoleh hasil yang signifikan dalam memahami potensi kelulusan mahasiswa. Ini membantu institusi pendidikan dalam merancang intervensi yang lebih baik. Kemudian kita memiliki Naive Bayes dalam analisis akademik. Metode ini merupakan teknik yang sangat efektif dalam mengolah data untuk analisis kelulusan mahasiswa. Naive Bayes mampu menangani berbagai variabel dengan baik sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Yang terakhir, pendekatan berbasis data dan pendidikan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tingkat kelulusan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa. Pertama, indeks prestasi kumulatif.
yaitu menjadi faktor utama yang menunjukkan prestasi akademik mahasiswa. Secara signifikan, IPK berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa. Dengan IPK yang tinggi biasanya menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi, yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk lulus. Kedua, kita memiliki jumlah SKS yang diambil. Jumlah SKS yang diambil mempengaruhi beban akademik mahasiswa. Beban yang terlalu berat dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk lulus tepat waktu. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk merencanakan jumlah SKS yang diambil dengan bijaksana. Faktor yang ketiga adalah tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran yang tinggi berhubungan erat dengan pemahaman materi dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Mahasiswa yang aktif hadir cenderung lebih memahami materi yang diajarkan, yang sangat berpengaruh pada hasil akademik mereka. Terakhir, kita harus mempertimbangkan administrasi pendidikan. Proses administrasi yang baik sangat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan persyaratan kelulusan dengan lebih efisien. Jika administrasi berjalan lancar, mahasiswa memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada studi mereka. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah naive Bayes, adalah algoritma pembelajaran induktif yang efisien untuk klasifikasi dalam machine learning dan data mining. Meskipun mengasumsikan keindependenan atribut yang jarang terjadi dalam data nyata, algoritma ini tetap menunjukkan performa klasifikasi yang tinggi, seperti yang dibuktikan oleh penelitian. Naive Bayes memiliki beberapa keuntungan yang membuatnya banyak digunakan. Algoritma ini cepat, efisien, dan mudah diimplementasikan. Naive Bayes mampu menghasilkan akurasi yang tinggi, bahkan ketika data latih yang tersedia terbatas. Selanjutnya adalah diagram Alert Project. Dari diagram Alert Project, kita dapat menentukan studi literatur untuk kelulusan mahasiswa. Kemudian kita mengumpulkan dataset, selanjutnya kita memproses data tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dataset. Dataset kelulusan mahasiswa ini secara detail akan mengambil dari IPK, jumlah mata kuliah yang tidak lulus, jumlah semester, jumlah status kelulusan, rata-rata IP semester, habis itu ada IP semester akhir, dan kehadiran. Nah, IP mahasiswa sendiri kita ambil dalam dataset yang bernilai dari 2 hingga 4, sedangkan jumlah mata kuliah yang tidak lulus bernilai dari 0 sampai 5, jumlah semester mahasiswa yang harus diambil antara 7 hingga 14 semester, status kelulusan dengan simbol angka 0 dan 1 yang menyatakan lulus atau tidak lulus, serta rata-rata IP semester mahasiswa berada hingga 2,23 hingga 4, sedangkan IP semester akhir berkisaran 2 hingga 4. Kategori kehadiran dibagi menjadi 3. Kelas utama yaitu rendah, sedang, dan kemungkinan dalam label another, yang dimana masing-masing presentasi tersebut adalah 40%, 30%, dan 30%. Dataset ini tampaknya digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa berdasarkan performa akademik dan kehadiran mereka. Selanjutnya, indikator capaian yang ditargetkan. Yang pertama ada kualitas prediksi model. Akurasinya kurang lebih dari 80%. Ketersediaan dokumentasi penelitian, targetnya tersusun secara lengkap, sistematis, dan logis. Terus ada model siap digunakan untuk simulasi. Targetnya yaitu berbasis script Python. Terus selanjutnya ada visual hasil dan faktor. Disediakan dalam bentuk grafik atau tabel yang informatif. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa referensi yang kita ambil untuk membuat proposal project dan PPT ini.
Nah, untuk sekian dari kelompok 8, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.